barang bertuah, bisa memberikan manfaat. Kalau dalam Islam jelas larangannya, Ustaz. Ya, kalau memang latar belakangnya seperti itu, Ya. maka jelas yang menjadi larangan menyembah berhala, karena berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Bagaimana memberi makan, memberi minum, dan mungkin Enggak, ada waktu. mungkin gini, Iya. bagaimana perihal dengan orang-orang yang indigo, itu kan dia ngaku, dia tahu, dia nggak mau, nggak pernah melakukan ritual yang Masalahnya kita tidak bisa memberikan justifikasi bahwa apa yang dinampakkan itu betul-betul karena betul-betul dengan kebenaran atau itu hanya gangguan setan atau yang lain. Karena tidak semua yang disampaikan oleh orang-orang indigo itu adalah sebuah kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa sallimu ala rasulihil karim. Pemirsa El Kalam, lembaga kajian Islam dan juga konsultasi mengenai agama. Akhir-akhir ini kita saksikan betapa banyak kejadian-kejadian kelihatannya hanya budaya, tren, tetapi bisa-bisa itu juga berkaitan dengan akidah kita. Karena inti dari orang beragama adalah bagaimana menegakkan akidah shahihah. Dan tentu kita tidak bisa pandang ini hanya dengan sebelah mata bahwa ini hanya tren, ini hanya hiburan. Maka kita harus sikapi karena hati-hati terhadap masalah akidah ini. Ala lillahi dinul kholis, Allah hanya menerima seluruh peribadatan kita kalau bebas dari syirik. Jangan-jangan ini juga mengandung syirik. Artinya sekali kita kedukun saja, itu sudah membuat 40 hari sholat kita tidak diterima. Kehati-hatian kita terhadap akidah ini, maka kita tidak boleh hanya wa intuti aksara mang fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kita ngikuti tren-tren, sementara kita tidak tahu bahwa itu ada esensi-esensi yang menyangkut kepada akidah, jangan-jangan kita nanti akan tersesat dari jalan Allah. Sehingga kita amal baik, tapi amal baik kita ternyata tertolak karena tercampur dengan syirik. Untuk itu mari kita lihat VT berikut ini yang berkaitan dengan yang baru ngetren saat ini, yaitu bagaimana spiritual. Alejandro minum cucu, iya. Alejandro mau ini baru aku kasih makan ya setelah berapa jam hari ini nggak ada makan dari pagi. Ini masih ada yang tadi ini untuk 3 hari ke depan, yang dari batik tadi dari pesawat. Sama susu kesukaan dia memang susu yang strawberry. Ya, mama mau ya makan sayangnya, makan sayangnya. Good night. Mwah. Mwah. Alejandro banyak minum ya, lap. Akam. Oh, lihat dia minum susunya sekencang ini. Oh, banyak kali Allah. Suka awak ya, minum susu ya. Haus awak. Subhanallah, sekaligus naudzubillah ya, kalau kita melihat fenomena yang sudah terjadi di sekarang ini, meskipun ini menjadi tren dan cukup meluas, karena ini tentu bukan hanya aspek bagaimana itu menjadi tren, tetapi jangan-jangan ini juga mangke bisnis atau semacam bisnis yang berkedok kepada sesuatu yang salah. Tetapi mohon maaf, kita tidak beri adjustment dulu supaya kita tahu mat'unya, kita tahu dari Quran dan hadisnya. Pertama tentang boneka sendiri, itu adalah satu hal yang saya pikir di dalam pandangan Islam masih debatable antara patung, gambar hidup, dan boneka, meskipun pernah ada riwayat bagaimana
Aisyah radhiyallahu anha juga pernah bermain dengan kuda-kudaan bersayap. Kudanya Nabi Sulaiman itu sampai diterangkan juga kuda Nabi Sulaiman yang bersayap itu sampai disembelih dibunuh 20.000. Nah, itu nanti ada beberapa ayat di surat As-Saffat dan surat As-Sadd 30-31. Dan juga menggunakan ayat-ayat yang dipakai untuk ya Al-Fatihah bagus dong. Itu iya namanya doa luar biasa. Tapi bagaimana dialamatkan kepada boneka itu. Dan juga dari segi antropomorfisme, yaitu menjadikan benda-benda yang jadi totem, benda yang mati tapi dibuat ada seolah itu ada animisme dan dinamisme, ada sinkritisme. Jangan-jangan ini pengaruh dari ajaran lain, jelas bukan dari ajaran Islam, karena Islam tidak mengenal benda mati yang diruhkan. Nanti akan kita tanggapi banyak hal itu, apalagi boneka punya hobi. Bagaimana soal benda mati itu kok tahu kalau dia suka makan, minum, tidur, hobinya ini suka nurut dan tidak, itu nurut dan tidaknya bagaimana? Nah, kita tanggapi dari semua aspek supaya kita juga tidak sekedar untuk secara emosional dalam menanggapi, tetapi kita luruskan kalau itu ada yang kesalahan. Dan juga jangan-jangan ini hanya halusinasi dan hanya sekedar imajinasi yang berkembang secara berjamaah dan liar. Nah, karena ini nanti kenyataannya sampai sekarang produsen bonekanya itu laris manis sekarang. Dan bagaimana menanamkan ruh gitu. Itu juga bisnis tersendiri. Bagaimana menanamkan, mengisi boneka itu. Kalau diisi kapas saja semua orang bisa. Tapi bagaimana ngisi yang, apalagi kaitannya dengan berita gaib. Bukankah berita gaib itu hak dan prioritasnya para nabi. Begitu yang kira-kira bisa kita tanggapi, tentu masih ada kurang lebihnya. Silahkan. Kalau saya baca beberapa literasi, memang spirit doll itu ada latar belakang atau sejarahnya ya. Nah, mereka sebut spirit doll ya boneka arwah. Kalau orang-orang Thailand khususnya itu meyakini bahwa spirit doll atau boneka yang memiliki arwah ini, mereka punya keyakinan akan membawa keberuntungan. Makanya di orang-orang Thailand ini pengusaha atau ya wanita-wanita karir itu banyak memelihara boneka berarwah ini karena mereka punya keyakinan akan membawa keberuntungan. Itu apa juga sama dengan azlam? Misalnya dulu ada misalnya orang dengan anak panah di mana dia akan mencari rezeki. Dia lebih meyakini bahwa ya ini barang berpetuah bisa barang bertuah bisa memberikan manfaat. Ya, bisa memberikan manfaat. Kalau dalam Islam jelas larangannya, Pak. Ya, kalau memang latar belakangnya seperti itu, ya, maka jelas. Karena yang menjadi larangan menyembah berhala, karena berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Kalau mereka meyakini ada sesuatu selain Allah, ada sesuatu selain Allah yang bisa membawa manfaat dan madarat, itu hukumnya syirik. Sesuatu yang diyakini selain Allah memiliki manfaat dan madarat, maka itu hukumnya syirik. Karena Allah juga dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran, surat Al-Imran, ayat 26-27. 76. Al-Ma'idah 76. Yang ini. Karena Allah SWT dengan tegas menyatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 76, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku naf'an Ma la yamliku lakum naf'an darra wala naf'an. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wala naf'an wallahu huwas sami'un alim. Jadi apakah engkau menyembah sesuatu yang tidak memiliki manfaat dan madarat bagi kalian? Nah, ini tentunya sigat istifham, tapi istifham li'ingkar. Ya, akhirnya Allah mengingkari perilaku orang-orang yang meminta, menyembah, meyakini sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat wala madarat.
Sekarang boneka, apa manfaatnya? Apa madaratnya? Tapi itu ada jinnya. Apa benar jin bisa memberikan manfaat dan madarat? Ya jin seperti manusia. Ya, kalau tidak Allah kehendaki dia bisa memberikan madarat, ya tidak bisa. Artinya kembali ke konteks ya, atau ke permasalahan bahwa kalau memang diyakini spiritual diyakini memberikan manfaat, maka ya hukumnya syirik, tidak benar. Kalau memang seperti itu. Nah nanti beda halnya kalau hanya sekedar untuk mainan ya, atau apa istilahnya tren ya, satu yang trending itu ya bisa dihukumi syirik, bisa tidak nanti dilihat latar belakangnya. Mungkin kalau dilihat latar belakang seperti itu. Baik, jadi dari ayatnya jelas bahwa ada larangan untuk meyakini sesuatu yang barang mati, benda mati, tetapi ada sesuatu yang memberikan manfaat dan madorot. Itu sudah menjadi hal yang salah. Sebetulnya nanti akan berkembang kepada jimat, kepada ya jimat itu siji dimat-mat itu semuanya dan seterusnya. Saya pikir itu nanti berkembang ke sana. Itu keyakinan salah. Dari sisi lain, bagaimana sebenarnya boneka, karena mohon maaf, boneka ini bukan sekedar mainan. Ketika boneka sebagai mainan mungkin menjadi beda kita tanggapi keseriusannya di dalam etikotiyah atau keyakinan kita. Jazakumullah Ustaz Wijayanto atas waktu yang diberikan kepada kami, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimakumullah, jamaah Al-Kalam dimanapun Anda berada. Saya ingin membacakan sebuah hadis, sebuah cerita antara Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah. Ya. Jadi ada, apakah semua boneka itu terlarang? Tentu saja tidak ya, karena kita juga melihat konteks. Ya. Anak Nabi SAW qala li Aisyah yauman. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW ya, ini melihat Aisyah sedang main-main ya, kemudian beliau bertanya kepada istrinya itu ya. Ada tempat penyimpanan boneka Aisyah itu ya, tersingkap ya, isinya boneka-boneka macam-macam. Maka Aisyah menjawab, qalat banati ya. Ini adalah boneka-boneka saya wahai Rasulullah ya. Nah, di akhir cerita ya, ini ceritanya cukup panjang. Nabi Muhammad tidak melarang ya, tidak menyuruh untuk membuang ya, karena ini hanya mainan ya. Seperti ya perempuan punya boneka ya, digendong-gendong, hanya dipakai tempat tidur ya. Mungkin rambutnya disisir ya, dipakai untuk pasaran kalau orang Jawa begitu ya istilahnya, dan lain-lain. Ya, masak-masakan, diajak masak, ini nggak masalah ya. Yang masalah tadi memang yang pertama, kalau ada keyakinan bahwa boneka ini bisa mendatangkan manfaat atau bahkan madarat ya. Kemudian saya juga ingin mengangkat kepercayaan ya. Dari orang-orang yang tadi dari video ini bisa kita lihat, di situ ada kepercayaan bahwa boneka ini ada isinya, dan secara eksplisit tadi disebutkan antara spirit ya, arwah atau jin ya. Yang mana itu semua adalah ya barang gaib ya. Yang semua itu objek-objek gaib ini harusnya ya tunduk pada hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang mengetahuinya, di mana Allah dalam surat Al-Jin berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada ya. Ialah Allah yang maha mengetahui yang gaib dan tidak akan memberikan ilmu tentang hal gaibnya kepada siapapun illa manirtadha mir rasulin, kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi dari para utusan ya. Jadi kalau ada orang-orang yang Al-Jin ayat 26-27 Ustaz. Ya, jadi ini dalam para ulama membahasnya dalam bab iddia ilmul ghaib. Iddia ilmil ghaib atau mengaku-ngaku mengetahui hal ghaib. Yang mana itu jelas juga bertentangan ya dengan akidah Islam, karena sudah sangat jelas objek-objek ghaib ini hanya bisa kita tetapkan melalui wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita membuat alat, tidak bisa kita melakukan ritual-ritual untuk mencari tahu hal gaib ini. Artinya
meyakini di dalam boneka ini ada arwah manusia itu termasuk tidak boleh. Tidak boleh. Ustaz. Karena termasuk hal yang gaib. Iya, ya. Tidak mungkin seorang tahu. Syariat yang membuat ke sana karena ada ritual-ritual. Bagaimana memberi makan, memberi minum, dan mungkin Enggak, ada waktu. mungkin gini, Iya. bagaimana perihal dengan orang-orang yang indigo? Itu kan dia ngaku, dia tahu, dia nggak mau, nggak pernah melakukan ritual yang ya, tapi dia tahu, oh ini ada makhluk apa namanya? Tapi kan tidak bisa itu menjadi judgement kebenaran. Tidak bisa ya. Maksudnya dia hanya bisa bercerita, oh ini ada, Ya. ya datang. Nah, tapi yang bisa memverifikasi pernyataan kan tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Ya, karena mimpi saja hanya 1/46 dari kebenaran. Kalau dari sisi ini, maksud saya itu bukan nabi, bukan rasul, maka itu tidak bisa kita judgement sebagai sebuah kebenaran. Maksud saya, apakah orang-orang indigo itu juga termasuk idea ilmu ghaib yang dilarang? Termasuk. Ini maaf ya, ini cerita aja. Saya punya semacam kayak ya, yang bantu di rumah saya. Ya, dia mengaku tahu, dan orangnya memang nggak mau tahu dengan itu, nggak mau urusan dengan jin. Tapi dia tahu. Tak tahu sejak kapan kamu tahu? Nggak tahu bah. Lah, kamu apa mbah-mbahmu dulu ada yang punya jin? Artinya jin nasab lah, jin yang nempel. Mbah saya ada. Oh berarti itu tempelan jin saya gitu. Makanya kamu bisa melihat itu. Artinya karena dia ketampilan jin nasab, dia bisa melihat jin. Lah, dia mengaku mengetahui melihat jin tanpa melakukan ritual, itu apakah termasuk idea ilmu ghaib? Nah, ini kan Masalahnya kita tidak bisa memberikan justifikasi bahwa apa yang dinampakkan itu betul-betul karena betul-betul dengan kebenaran atau itu hanya gangguan setan atau yang lain. Karena tidak semua yang disampaikan oleh orang-orang indigo itu adalah sebuah kebenaran. Gitu. Tadi kita memang pembahasannya kepada orang-orang yang seperti ini yang mengaku bahwa bonekanya itu ada ruhnya dulu. Sebentar. berarti kan, Ya, kan sebentar. sama, Bang. Sebentar, Ustaz. Nah, kalau kita memang ini agak sedikit melompat ya kalau ke indigo tentu saja ya. Walaupun ada irisan materi. Dan saya tidak tidak menafikan ya bisa saja karena apa? Karena salah satu tujuan hidupnya setan itu adalah mengganggu umat manusia. Ya. Mengganggu bahkan ya apalagi orang-orang yang beriman, ya. Fenomena indigo dan lain sebagainya itu bisa kita masukkan sebagai waswasatus syaitan. Bisa masuk pada waswas. Mereka sedang diganggu, sedang mendapatkan musibah, ya. Ya. Oke, nanti kita akan berdetail lagi karena di atas itu nanti ada firasat. Kan ittaqu firasatal mukmin. Hati-hati kamu terhadap firasat. Firasat itu kan bagian juga dari sesuatu yang Allah ilhamkan kan kepada kita semuanya, yang orang-orang mukmin itu kadang-kadang punya firasat, punya sesuatu yang sifatnya gaib juga. Tetapi nanti barangkali kita agendakan di Saya masih penasaran. ya. Terus bagaimana kasusnya Abu Hurairah ketika dia menjaga Baitul Mal. gudang Baitul Mal, terus ditekani oleh jin yang berbentuk manusia? Ya Abu Hurairah ya nggak tahu, tapi kan diberitahu oleh Nabi ya bahwa dia itu jin, sadukal kadub bahwa sadukal khabith bahwa kadub. Ngomong itu orang benar omongan dia, tapi aslinya dia itu dusta. Dan itulah jin. Dia kan melihat. Melihat kan dalam bentuk manusia, karena dalam bentuk manusia, Ustaz. Ya, Bukan dalam bentuk jin. Ya ini apa yang membedakan ini dan itu kan? Ya kalau Hanya sekedar melihat dan dia tidak meyakini, tidak melakukan sebuah ritual bakar menyan atau apa gitu misalnya. yang Atau yang nyanyi kita lincir wengi. permasalahkan bukan melihatnya, Ustaz. Disampaikan atau tidak. Idea itu kan dia kan mengaku ini dan itunya. Mengaku mengetahui mau disampaikan enggak, kalau dia mengaku mengetahui ya itu idea namanya. Bagaimana dia minta susu, minta itu semuanya? Nah, gini loh. Makanya kita luruskan dulu jangan karena yang seperti ini mereka tidak mengaku indigo juga. Mereka punya ritual, mereka ada keyakinan tertentu. Nah, ini saya yakin diberitahu dukunnya yang
memasukkan arwah ke boneka bahwa ini arwah tak lebokno ini umurnya 12 tahun bisa kecelakaan. Ya, oh no. Memang untuk apa ya, berkoalisi dengan khodam, berkoalisi dengan jin ya, itu memang umumnya ada ritual-ritual tertentu. Tidak hanya boneka. Dulu tangan saya, maaf ini, ketika melakukan ritual, ini pengalaman yang sekarang saya katakan tobat dari itu. Rantap-rantap dadaku biar panunku godo wesi epek-epekku rante wesi bauku gunting wesi dirijiku sing dak demek sing dak grayang. Perk lemes perk putung ya aku brojo musti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditiup mukul bata bisa pecah. Tapi ritualnya apa ritualnya? Ritualnya itu nggak boleh masuk rumah, kemudian maaf pokoknya tidak ada dalam syariat sama sekali. Nah, seperti itulah sebetulnya setan menyesatkan manusia. Yang ada dalam hati yang mengagung-agungkan itu akhirnya ajib ya. Ajaib, ini luar biasa. Luar biasa. Nah, itulah sebetulnya setan ingin menjebak kalau itu akidah jelas minta tolong sama jin. Oh, Iya. iki ora minta tolong, aku mau cerita. Iki no boneka iki ana arwahe. Oh, datang ini jin ini bentuknya ngene. Ya, kalau itu nggak boleh jelas. Nggak boleh. Nah, orang yang bantu di rumah saya sering Iya. Ya, tapi datang, bah orangnya. tapi yang jadi Ya. masalah ketika kita membuat ritual ke situ jelas semuanya sepakat Ya. Sepakat kalau itu. Kalau hanya mau Nah, ngerti. kalau ngasih tahu juga itu menurut saya juga ada masalah, Ustaz. Itu jadi masalah. Kalau ngasih tahu itu masalah juga menurut saya. Kalau dia tahu, ya saya tidak tidak bilang orangnya bohong. Bisa saja itu apa? Karena sedang Mungkin gini ya. diganggu. Mungkin susah kalau itu. Datangkan nasnya aja yang melarang mana. Ya, kalau melarang ya kembali ke ayat tadi di ilmu ghaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi wal ghaiba illallah. Ya ilmu gaib tuh ngerti barang hilang, ngerti nasib masa depan. Ya, jin kan juga barang ghaib, Ustaz. Kalau tahu yang masa depan, bukankah itu juga dikot'i bahwa manusia tidak tahu apa yang terjadi besok pagi? Ya itu ideal gaib. Luqman. Itu termasuk ideal gaib, man. Ya. Jadi itu kan termasuk Luqman 34 tentang hanya di sisi Allah lah mengenai hari kiamat, tentang apa yang terjadi besok pagi, di mana kita akan mati. Dan itu dalam penguasaan Allah, dalam pengertian Rasulullah saja kan tidak ngerti apa yang terjadi besok pagi kan. Logikanya kalau itu yang terjadi, harusnya Nabi lebih dikasih tahu dong kalau besok mau perang kalah nggak usah giginya tanggal, nggak usah ke Uhud. Itu. Nah itu ideal gaib. Ya. Tapi pertanyaannya, nak guru cerita iki ana jin, ngono apa termasuk ideal gaib? Ya kalau saya Ini loh di Al-Burhan ayat 36. Ayat 36. Itu ayat 36, Sahifah 36, halaman 36. Wa hadzal ladzi fa'alahul kuhanu yukhbiruna anil asya'il mafqudati wal ghaibati. Itu biasa yang dikerjakan oleh para dukun. Yukhbiruna anil asya, menceritakan sesuatu al mafqudah, al mafqudati yang hilang, wal ghaibati dan yang gaib. Yang gaib apa? Gitu. Gaib ya gaib, sesuatu Apa yang ini? gaib. Apa? Nah, seperti tadi jin misalnya, itu kan gaib. Jin datang, di situ ada jin, di situ ada jin. Makanya nanti berkembang di pembahasan-pembahasan kitab. Ya, kemudian karena dia yakin di situ ada jin dan lain sebagainya, kemudian naruh bunga dan lain sebagainya. Dan naruh? Kalau nggak naruh naruh bunga, naruh sajen. Ya hukumnya berbeda nih. Sama dengan man idda alal ghaibi kok di sini. Kalau boleh Gitu. kalau boleh Include. kita taksim, ada yang mendapatkan itu dengan ritual. Ya, itu ritual jelas salah, perbuatannya salah. Ada yang terkena musibah. Kalau saya bilang musibah. Orang indigo yang dia nggak ngapa-ngapain. Ini musibah. Musibah memang ini musibah ya. Ya. Kita harus berikan pemahaman kepada yang bersangkutan ya. Memang dia kita bilang ini musibah. Karena yang dilihat pasti tidak sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Ya, yang dilihat ya wallahu alam karena saya juga nggak tahu yang gaib. Toh juga nggak ada dalil. Indigo itu tahu nggak dia jujur atau bohong kan ya nggak tahu. Kan? Itu juga. Nah, makanya kita di sini kita posisikan dia sebagai orang yang kena musibah saja. Ini karena murni ya fakta. Ada orang konsultasi ke saya. Ini anak SMA perempuan. Ustaz,
saya tuh punya teman setiap malam itu menemani saya belajar, saya tidur. Siapa temennya? Ada, satu tak kalian mau, tapi umurnya sudah tua, saat berapa? 800 tahun. Loh, dia siapa? Dia noni Belanda. Begitu, cantik orangnya. Terus pakaiannya seperti noni Belanda gitu. Memang ngapain? Ya nemenin belajar aja. Mau kamu kenal tak kenal kan nanti saat boleh. Tapi ketika itu ya sudah sampai saja nggak ketemu lagi. Ya, ini perihal orang-orang saya katakan, kalau dikatakan untuk ujian ya mungkin ya. Tapi ini orang-orang indigo yang mereka tahu ada makhluk gaib seperti jin dan seterusnya itu dia bisa melihat. Nah, pertanyaannya, apakah hal seperti ini termasuk idea ilmu gaib? Makan seperti dukun yang dia tidak berproses, orang besaran, orang berkembang, orang kemudian. Gini saat ada teman atau tidaknya kita juga kan nggak bisa memverifikasi. Kita jujur atau tidaknya kita juga tidak tahu. Maka memang harus diberikan edukasi kepada masyarakat. Kalaupun toh kita benar-benar tahu ada ya, menyampaikan di situ ada itu sudah masalah menurut saya. Berlawanan dengan fa'inna asdaqal hadits. Memang harus ada edukasi. Ada tambahin satu ya. Memang gini ya, sekedar mukadimah ya pemirsa Al-Kalam semuanya. Bahwa memang ada dua pembahasan menarik yang tidak mungkin bosan dan tidak mungkin putus-putus bagi laki-laki. Pertama bahas masalah jin, kedua bahas masalah perempuan. Itu nggak bakal selesai. Satu, terkait masalah jin ini, saya pernah baca di kitab namanya Alamul Jinni wa Syayatin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar.